Ini adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan, agar semakin kita menantikan Tuhan, semakin Tuhan akan segera datang, kita semakin giat kumpul berjemaat. Dan di waktu yang baik ini, pada hari Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, dan firman Tuhan pada pagi hari ini berkisah tentang kenaikan Yesus ke surga. Kita akan membaca Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama. Kita akan membaca bergantian ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ke-11. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus terangkat ke surga. Oke, kalau sudah menemukan, saya akan mulai ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang Tuhan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sudah menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kami berada di waktu dan tempat yang baik. Kami kumpul berjemaat, mau terus bertumbuh dalam kebenaran, menjadi murid-murid yang setia. Pimpinlah kami dalam segala kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami akan mendapat banyak berkat rohani dari kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul terkait kenaikan Yesus ke surga. Judulnya signifikasi. Nah, ini bahasa agak tinggi. Signifikansi atau pentingnya kenaikan Yesus ke surga. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Begitu pentingkah kita harus memberikan penekanan kenaikan Yesus harus diperingati oleh setiap gereja Tuhan setiap tahun. Apa pentingnya? Ya, apa pentingnya? Nah, jadi selama 40 hari setelah kebangkitannya, di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan, selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, kepada para murid tentang kerajaan Allah. Jadi sesudah Yesus bangkit, Yesus masih ada di bumi selama 40 hari. Dan sayangnya ini menjadi satu ajaran, satu konsep bahwa kalau orang sudah mati, katanya dia masih bergantayangan di bumi selama berapa hari? 40 hari. Bagaimana kalau tradisi Jawa dan Daniel? Ada acara 40 hari setelah kematian? Kalau orang teman kita, agama teman kita ada ya, setelah seminggu, setelah berapa hari, setelah 40 hari. Dan orang Kristen lagi, orang Kristen memiliki pemikiran, ya ini ada ayatnya, Yesus selama sesudah bangkit masih ada 40 hari di bumi. Wah, berarti yang meninggal itu masih
ada di sekitar kita masih bergentayangan, ya, bergentayangan 40 hari. Tetapi kenyataannya kita harus tahu Yesus itu sudah bangkit. Yesus itu sungguh-sungguh hidup. Amin. Amin. Jadi Yesus bukan mati dan bergentayangan. Ini adalah catatan. Ini catatan sejarah bahwa Yesus 40 hari masih ada di bumi. Ini bukan ajaran. Sehingga orang Kristen tidak diwajibkan setelah orang meninggal harus 40 hari. Ini bukan ajaran ya. Ini catatan sejarah, suatu fakta yang alkitabiah bahwa Yesus masih 40 hari. Nah, jangan ngaco-ngaco, ditipu iblis. Nah, bikin kegiatan 40 hari. Wah, katanya kalau masih seminggu, oh dia masih di rumah, ya masih di dapur. Kadang kita dengar kok penggorengan, kok panci bunyi. Nah, kalau udah lewat 30 hari, udah lewat seminggu, oh dia sekarang mulai jauh di pekarangan, ya nyapu-nyapu. Makin jauh, wah, sampai 40 hari sebelum naik diangkat ke surga, katanya 40 hari, mari kita bikin acara. Tetapi Yesus bukan bergentayangan, Yesus benar-benar bangkit, amin. Ya, Yesus sungguh-sungguh hidup. Jadi kita akan belajar setelah 40 hari Yesus naik ke surga, apa pentingnya? Ya, apa pentingnya gereja Tuhan memperingati bukan hanya kematian tapi kenaikan Yesus ke surga? Nah, poin pertama, ya, dengan kenaikan Yesus ke surga menunjukkan bahwa kekristenan didirikan di atas kebenaran. Ya. Kemarin waktu hari Rabu kita PA, saya cerita tentang ada legenda di masyarakat Tengger di Gunung Bromo. Jadi masyarakat Tengger setiap setahun sekali bikin acara mempersembahkan ritual kepada Gunung Bromo. Berdasarkan cerita apa? Seorang perempuan yang namanya Roro Anteng dan suaminya Joko Seger. Mereka sudah berkeluarga dan sudah lama tidak punya anak. Kemudian mereka datang kepada dewa di Gunung Bromo. Dan dewa itu berkata, kami akan berikan anak, tapi jangan lupa anak yang bungsu kamu persembahkan. Nah, mereka punya anak sampai 20 lebih anaknya. Anaknya sudah besar-besar. Aduh sayang, anak kami cakep-cakep, kami sayang anak kami baik-baik. Ditahan-tahan sehingga dewa Gunung Bromo marah, meledak, wah, mengamuk semua masyarakat Tengger ketakutan. Terus ini kenapa? Ada apa begitu? Akhirnya ceritalah Roro Anteng dan Joko Seger begitu. Dan anaknya yang bungsu ketika mendengar cerita itu dia langsung melarikan. Dia lari ke puncak Gunung Bromo dan lompat ke dalam kawahnya. Dan terdengar suara, saudara-saudaraku, jangan lupakan pengorbanan saya. Berikan selalu sesajen kepada penguasa Gunung Bromo supaya apa? Supaya tidak marah-marah lagi. Nah itu setahun sekali begitu. Mereka percaya ada penguasa, sehingga orang kalau ke Gunung Bromo katanya ada tradisi, ini tradisi. Tidak boleh bawa batu bata yang ada di Gunung Bromo. Tidak tahu batu yang lain. Katanya tidak boleh pipis menghadap ke arah Gunung Bromo. Karena katanya ada penguasa yang akan marah. Nanti kita kalau pulang, apalagi pulang bawa batu bata itu, siang bakal dimurkai. Tetapi kepercayaan masyarakat Gunung Tengger yang ada di Gunung Bromo itu apa dasarnya? Tidak ada tertulis. Dan yang mempercayai itu siapa? Hanya masyarakat Gunung Tengger. Orang Batak mempercayai enggak? Ya apa urusan kami? Tetapi kekristenan, bayangkan, ketika Yesus naik ke surga, kekristenan didirikan di atas kebenaran karena apa? Yesus yang dipuji adalah Yesus yang historis. Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang benar-benar hadir dalam sejarah. Setiap ensiklopedi mencatat bahwa Yesus benar-benar ada. Para sejarawan, perhatikan, sejarawan yang adalah orang-orang Roma
orang-orang kafir yang mengikuti tradisi Latin. Mereka mengaku Yesus ada. Jadi kalau Yesus diakui hanya oleh orang Yudaisme atau Yahudi wajar ya. Tapi orang kafir, Yosefus, orang-orang kafir yang menganut tradisi Latin loh, bukan tradisi Yudaisme, mencatat Yesus benar-benar ada. Jadi tokoh, pemimpin ya, yang disembah dalam kekristenan itu benar. Yesus itu historis, bukan ahistoris, bukan legenda, bukan mitos. Yesusnya benar-benar ada. Dan bagaimana dengan kenaikan Yesus ke surga? Wah, kenaikan Yesus nyata dan fakta sejarah. Apa buktinya? Coba kita lihat buktinya. Ayat 9, coba kita lihat. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh mereka. Jadi, kenapa kenaikan Yesus ke surga ini adalah kebenaran, sehingga kekristenan didirikan di atas kebenaran? Karena banyak saksi mata. Oh, betul. Daniel sudah lihat. Banyak saksi mata. Ini bukan temannya ya, bukan. Cuman banyak saksi mata. Berapa banyak? Murid Yesus yang masih hidup ada 11, karena pengganti Yudas sudah meninggal dan Matias belum diganti. Coba kita lihat mengenai saksi. Saksi harus dibutuhkan berapa banyak? Maka sebuah kejadian bisa menjadi satu fakta yang tak terbantahkan. Ya, perlu berapa banyak saksi? Kita buka di dalam Ulangan pasal 19. Saya minta Daniel membaca Ulangan pasal 19 ayat 15. Ulangan pasal 19 Ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Nah, baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Perkara itu kuat dan saksi mata banyak, 11. Saksi matanya banyak. Selain itu, kejadian ini terjadi di siang hari. Di siang hari, terang pencahayaan, ya, semua sangat jelas. Tapi kadang kan kalau kejadian malam hari bisa aja karena gelap, pencahayaan kurang, sehingga orang bisa salah lihat, orang bisa salah mengidentifikasi. Tetapi kalau siang hari akan jelas bahwa Yesus benar-benar terangkat. Yesus benar-benar naik ke atas, kemudian Yesus hilang dari pandangan. Kemudian Yesus pada waktu kenaikan terjadi di ruang terbuka. Ini bukan ruang tertutup, ya, bukan ruang yang tersembunyi, yang rahasia, yang tidak bisa dibuktikan, ya. Ada agama yang berkata, wah, pemimpinnya ketika di goa mendapatkan kedatangan malaikat dan mendapatkan kitab suci. Nah, siapa yang punya saksi? Apalagi di goa, ya. Di goa, di tempat tertutup. Tetapi Yesus kenaikannya terjadi di ruang terbuka, semua transparan, semua jelas. Bahkan malaikat mengkonfirmasi. Ini pernyataan malaikat. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat di ayatnya yang
11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini apa? Yang terangkat ke surga. Jadi kenaikan Yesus ini fakta nyata karena malaikat mengkonfirmasi. Oleh sebab itu jelas, ketika Yesus adalah pribadi yang historis, ketika kenaikan Yesus adalah sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh fakta sejarah, sehingga kekristenan didirikan di atas kebenaran. Kekristenan itu bukan berdasarkan cerita sekedar dari mulut ke mulut, tetapi ada bukti-bukti sejarah, ya. Ada pencatatan. Ini bukan hanya Alkitabiah, ya, tetapi dunia mendukung. Sejarah mendukung. Sejarah sungguh-sungguh memverifikasi mengenai kekristenan. Kalau kita berbicara Injil adalah karya Yesus, ya, bagi dunia pada waktu Yesus dalam tubuh nyata. Tetapi kisah para rasul menceritakan tentang karya Yesus bagi gereja melalui siapa? Melalui jemaat. Loh, kalau jemaat, ya, coba kita perhatikan jemaat di ayatnya yang ke-8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus bekerja, Yesus melakukan sesuatu untuk dunia ini melalui jemaatnya. Tetapi kekristenan kalau diawali dengan kepalsuan, bahaya. Kekristenan tidak akan bertahan lama. Kalau diawali dengan kepalsuan bahwa Yesus itu tidak naik ke surga, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang historis, maka kekristenan nggak akan bertahan sampai abad ke-21 ini. Mungkin abad ke-1 sudah habis karena begitu berat penderitaan, penindasan, ya, bukan hanya oleh orang-orang Yahudi, orang Roma, sehingga jemaat Ibrani di Roma diingatkan jangan murtad. Kenapa begitu? Karena di Roma itu banyak orang Yahudi yang menyiksa orang Kristen, orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, dan ditambah siksaan dari kaisar, dari masyarakat Roma. Kaisar ingin menjadi kurios, ingin menjadi Tuhan, tetapi tidak mau disembah orang Kristen. Dianiaya, kan berat. Kalau orang Kristen menjalankan agama yang penuh dengan tipu-tipu, Yesusnya itu pribadi yang legenda, habis di abad pertama selesai. Nah, di dalam Facebook saya tuliskan ada 10 periode. Udah baca belum? Daniel. Harus baca, harus like, tapi tak usah subscribe. Tidak kan? Ada 10 periode penganiayaan kekristenan. Berat sekali, berat. Dan orang Kristen siap mati, walaupun sudah punya posisi. Bayangkan seorang tukang jagal yang akan memenggal orang Kristen, ketika melihat iman yang begitu kuat, dia otomatis saat itu juga jadi Kristen. Walaupun resikonya mati bersama-sama dengan orang yang harus dijagal. Seorang prajurit, seorang perwira di istana kaisar namanya Bastian. Semua teman-temannya kaget, dia jadi orang Kristen. Kaisar juga kaget, ada anak buah saya jadi Kristen. Dan dia rela ketika semua prajurit disuruh menyembah dewa-dewa, saya tidak bisa, saya orang Kristen. Dia ditaruh di tiang dan dipanah. Dipikir mati, ternyata masih hidup. Ketika orang Kristen mau menguburkan dia, masih hidup. Dia dengan begitu jantungnya dirawat, masih hidup. Dia datang lagi ke kaisar. Kaisar kaget, kamu masih hidup. Nah, dia di situ bersaksi. Terus pada waktu dia ngomong begitu, disuruh bunuh seorang temannya, menghujam dari belakang. Apakah kamu kekristenan penuh dengan tipu-tipu seorang bernama Bastian siap mati? Oh tidak. Jadi kekristenan bisa bertahan, kekristenan bahkan tersebar luas, Eropa, Afrika, Asia, karena didirikan di atas kebenaran. Dan surga
memberikan bukti bahwa kekristenan didirikan di atas kebenaran. Karena apa? Ada catatan kitab suci, ada malaikat yang mengkonfirmasi tentang Yesus, tentang fakta-fakta kenaikan. Yesus naik ke surga, naik ke surga. Biasa kalau sebuah benda dilempar ke atas, nah bagaimana? Turun nggak? Tidak ada yang layak, kecuali tidak ada hukum alam di situ, tidak ada gravitasi, itu di luar angkasa. Tetapi Yesus masih di bumi, dia terangkat ke surga. Ini melawan hukum alam. Ini memberikan bukti apa? Ya, bahwa bukan hanya berbicara secara historis, Yesus ketika naik ke surga membuktikan bahwa tubuh kebangkitan itu nyata. Tubuh kebangkitan, tubuh rohani yang penuh dengan kuasa itu nyata, dan itu akan menjadi milik siapa? Akan menjadi milik kita pada waktu nanti kita dibangkitkan. Jadi Yesus naik ke surga, ini luar biasa. Ini Yesus berbeda, kalau tubuh kebangkitan berbeda. Elia naik ke surga dijemput sama kereta berapi, sama kuda berapi, dijemput. Henok diangkat, tapi Yesus tidak dijemput, tidak diangkat. Dia terangkat sendiri. Karena apa? Inilah kuasa kebangkitan, inilah kuasa tubuh kebangkitan. Ini berarti suatu fakta juga. Kita nanti orang Kristen akan memiliki fakta ketika mati. Nanti Yesus datang, kita dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, tubuh yang penuh dengan kuasa. Inilah tubuh rohani. Dan fakta Yesus terangkat bukan hanya siang hari, bukan hanya di ruang terbuka. Yesus diamat-amati. Ini berarti Yesus naiknya dengan tubuh kebangkitan perlahan. Bayangkan ayat 9 juga. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia diapakan? Disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10 belum selesai. Ketika mereka sedang menatap ke langit, jadi masih ditatap perlahan-lahan. Coba kalau misalkan Daniel melihat sesuatu, ada orang, bisa tahu gak itu siapa? Nenek-nenek kan, orang muda kan, mukanya bagaimana? Atau jangan-jangan ilusi, halusinasi, ya? Orang kalau berhalusinasi, kucing aja dilihat, seperti singa, padahal anak kucing. Karena halusinasi, karena ketakutan. Apalagi di tempat yang gelap, remang-remang. Yesus ini naik ke surga, fakta sejarah. Pelan-pelan naiknya. Oh ya, diamat-amati oleh murid-murid. Sampai udah ketutup kawah masih diamat-amati. Berarti naiknya pelan-pelan. Ini benar, fakta di atas kebenaran dan verifikasi. Puji nama Tuhan. Bahkan kita memiliki kenyataan rohani, ya, kebenaran rohani. Kita akan memiliki tubuh rohani kebangkitan. Jadi kalau sekarang masih suka bengek, ya, kalau hujan, tenang, ya. Perempuan, ya, istri saya waktu mengandung, waduh, pinggang pegel, kepala pusing-pusing. Mau tidur, nanti kalau sudah hamil tidur ke kiri, ke kanan salah, ke kiri salah, apalagi kelempuk, gak boleh kan dong. Tapi kalau tubuh kebangkitan, nggak tidur juga nggak apa-apa, nggak makan nggak apa-apa. Sekarang nggak makan pusing. Jadi ketika nggak dapat sembako dari pemerintah, Pemda pusing, demo, kok nggak dapat daging sapi, kok nggak dapat Indomie 1 kardus, karena masih perlu makan. Tapi kalau tubuh kebangkitan tidak. Nah, poin kedua, apa pentingnya kenaikan Yesus ke surga? Ini luar biasa. Ada kenaikan, berarti ada kepergian, berarti ada kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali. Coba kita baca. Istri saya minta tolong ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Terima kasih. Saya garis bawahi, Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Puji nama Tuhan. Ini merupakan berita pengharapan, ya, pengharapan akan kedatangan Tuhan. Ini memberikan kekuatan bagi kita. Ya, walaupun kita ada penderitaan, kita ada penganiayaan, kita ada penindasan, kita akan mengalami kelegaan karena nanti Yesus akan datang. Yesus akan datang kembali menjemput kita, tidak membiarkan kita untuk selama-lamanya mengalami penderitaan. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus terangkat dalam tubuh jasmani juga, walaupun dia memiliki tubuh rohani, tetapi tubuh jasmani juga masih bisa dipegang, masih bisa makan. Dan Yesus terangkat ke surga dilihat secara jasmani. Perhatikan, Yesus ke surga dilihat secara jasmani. Bagaimana nanti ketika ia datang kembali yang kedua, maka Yesus juga akan datang dengan dilihat oleh orang banyak secara jasmani. Dan Yesus akan datang penuh dengan kemuliaan. Perhatikan, kita lihat ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, ya, disaksikan secara jasmani, dan awan apa? Awan menutupinya. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi ini bukan awan yang merupakan kumpulan uap air. Ini bukan awan yang merupakan kumpulan uap air, tetapi awan apa? Apa kaitannya dengan Yesus datang kedua kali, juga dilihat dengan mata jasmani dan penuh dengan kemuliaan? Karena ini awan berbicara awan kemuliaan. Dalam perjanjian lama, berbicara awan, berbicara terkait dengan Allah, awan itu menunjukkan hadirat jasmani Tuhan, ya. Coba kita lihat Keluaran 13 ayat 21. Saya minta istri saya membaca Keluaran 13 ayat 21. Secara nyata, secara fisik terlihat bahwa Allah ada dalam bentuk awan. Keluaran pasal 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, jadi kalau terkait Allah dan ada awan, nah ini berbicara hadirat jasmani Allah dan berbicara kemuliaan. Ayat 16 masih Keluaran 13, maaf, Keluaran 16 ayat 10. Keluaran 16 ayat 10, awan juga berbicara awan kemuliaan, Shekinah glory. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah itu Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Kemuliaan Tuhan dalam awan. Jadi awan, jadi ini penglihatan Tuhan, ya. Secara fisik ini berbicara kemuliaan. Dan awan juga berbicara alat transportasi Tuhan. Nah, menarik nih. Awan alat transportasi Tuhan. Coba Daniel membaca Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia,
Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Iya, datang dengan awan. Jadi Yesus, dia tidak dijemput, dia tidak terangkat, tapi dia angkat. Nah, dia pergi, dia naik sendiri ke surga, dan ada awan kemuliaan, ya. Walaupun Yesus naik ke surga, memang tidak perlu transportasi, karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Tetapi kalau berbicara tadi Daniel 7 ayat 13, tidak ada persoalan kalau Yesus pun mau naik awan ke atas. Karena dikatakan, coba, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, kita nggak tahu secara literal, ya, apakah ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus langsung menaiki awan-awan. It can be, itu bisa saja terjadi, ya. Tapi ini menunjukkan bahwa awan berbicara kemuliaan, Yesus terangkat dalam kemuliaan, maka Yesus datang kalian kedua nanti juga dalam kemuliaan. Mari kita buka Matius pasalnya yang ke-17. Matius pasal 17 ayatnya yang kelima. Saya akan membaca. Kita ke 1 Tesalonika 4 saja. Itu memang masih terkait, tetapi langsung ke 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Nah, jadi pada waktu Tuhan turun dari surga, mereka yang bangkit dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, perhatikan ya, Yesus datang dua tahap. Tahap pertama, dia menjemput kita. Mari kita buka Matius 26 ayat Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit, ya, dalam kemuliaan. Nah, ini menarik, ya. Saya akan membaca lagi. Yang tadi Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita lihat Yesus terangkat dalam kemuliaan, dan di ayat 10, ya, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, nah, ini tentu bukan pandangan yang biasa. Dalam kemuliaan penuh dengan kekaguman murid-murid, maka nanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, Tuhan akan datang dengan kemuliaan. Tuhan akan datang dengan kemuliaan, puji nama Tuhan. Dan berbicara kedatangan Tuhan, ini berbicara tentang penghiburan dan kekuatan. Seperti saya bilang, kita penuh dengan penindasan, kita penuh dengan penderitaan di bumi ini. Tetapi kalau ada kabar akan kedatangan Tuhan, ini memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Bahwa Yesus benar-benar datang, tapi bukan seperti dalam pandangan orang karismatik. Orang karismatik bentar-bentar bilang, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Oh, Tuhan Yesus ada di tembok. Tuhan Yesus ada di kamar ini, di bilik ini. Banyak pendeta berkata, malam-malam Tuhan Yesus datang ke kamar saya, ya. Terus Tuhan berkata kepada saya. Dan semua pendeta karismatik Pentakosta
kita kacau. Memang kita punya pengharapan kuat Yesus akan datang. Tapi Yesus nggak datang ulang-ulang. Oh, Yesus ulang-ulang datang hanya untuk segelintir orang. Yesus ketika datang, perhatikan. Kenapa saya mau bilang semua pendeta itu sesat ketika mengatakan Yesus datang ke kamar dia? Karena Yesus datang seperti kata malaikat, dia akan datang sama seperti ketika dia naik. Artinya apa? Akan dilihat banyak orang. Kalau pendeta berkata, saya ketemu Yesus di kamar, itu bohong. Karena Alkitab mencatat, Yesus akan datang apa? Sama seperti dia naik. Artinya apa? Dalam awan-awan kemuliaan dan dilihat semua orang. Nah, inilah pengharapan kita. Dan kita karena punya pengharapan, kita menanti-nantikan tapi tidak bablas. Seperti orang Pentakosta karismatik itu. Waduh, ngeri sekali. Oleh sebab itu, supaya kita nggak bablas, kita harus berjaga. Kita berjaga-jaga, jangan disesatkan dengan pernyataan-pernyataan bahwa ada awan berbentuk muka Yesus, terus ada cahaya di langit segala macam. Bukan seperti itu. Selain kita berjaga-jaga agar jangan disesatkan, pengharapan kita akan kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan berita tentang kedatangannya sudah dari abad pertama, 21 abad. Berapa milenium itu? 2 milenium lebih. Kenapa Tuhan Yesus lama pun gak datang-datang? Nah, ini berita baik juga. Kedatangan Yesus yang kedua kali, kenapa penting? Kenaikannya penting. Karena berbicara kedatangan Yesus kedua kali, dan Yesus sampai 21 abad belum datang. Tujuannya agar orang berdosa punya kesempatan bertobat. Bagaimana saya Tuhan yang sudah bertobat diselamatkan? Oh, kamu punya kesempatan untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Karena ketika Tuhan datang, Dia akan memberikan upah. Jadi berbicara kenaikan Yesus, berbicara kedatangan Tuhan, dan itulah apa? Pengharapan dan sukacita kita. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini berbicara sudah ribuan tahun, Yesus belum datang. Dia sabar, Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Wah, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kedatangan Tuhan berbicara juga mengenai kasih Tuhan, berbicara mengenai kemurahan Tuhan, ya. Nah, signifikansi yang terakhir, bukan yang ketiga, kita masih ada 4 poin. Apa pentingnya kenaikan Yesus ke surga? Misi penebusannya sudah selesai. Misi penebusan Yesus sudah selesai. Ketika Yesus dalam Yohanes 16 ayat 30 dalam perkataannya kenal di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Kenapa saya bisa bilang misi penebusan Yesus sudah selesai? Karena ayat 11 berkata, malaikat-malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga. Kalau Yesus misinya sudah belum selesai, apakah surga terbuka? Belum. Tapi surga terbuka, bahkan awan menjadi transportasi Tuhan ke surga. Karena sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Oh, ini transaksi besar. Transaksi besar sudah selesai. Apanya yang besar? Ada yang ditebus. Apa yang besar? Harga penebusannya besar, darah Yesus yang adalah Allah. Yang ditebus sebesar apa?
dosa seisi dunia. Itu sudah selesai. Aduh, bayangin kalau kita lihat dunia ini zaman Pak PSBY, bangun wisma atlet di Hambalang, selesai gak? Enggak selesai. Maka bikin PLN di mana-mana tidak selesai. Kadang semua proyek, kadang banyak tugas tidak selesai karena terlalu berat. Dananya terlalu besar, tantangannya terlalu besar. Tapi walaupun bagi orang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dosa seisi dunia selesai dalam tempo berapa jam? 3 jam. Oleh karena itu Yesus berani berkata dalam perkataan yang ke-6, sudah selesai. Dan dibuktikan surga terbuka. Surga terbuka. Yesus terangkat ke surga. Transaksi besar sudah selesai. Coba kita buka Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan kau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Luar biasa. Inilah kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak bekerja tanggung-tanggung, setengah-tengah. Dia tidak bekerja memandang muka. Dia menyelamatkan semua kita, semua orang. Siapapun yang merasa layak di hadapan Tuhan, layak masuk surga oleh karena dia cakap, oleh karena dia berprestasi. Itu orang yang gagal paham. Tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Karena satu titik dosa sudah harus membuat orang tersebut ke neraka. Kenapa? Dia suka. Yesus itu kudus. Kudus dari bahasa apa? Dalam bahasa Ibrani kados, dalam bahasa Yunani hagios, artinya apa? Harus terlepas, terputus, tercabut dari dosa. Karena yang maha suci tidak bisa terhampiri oleh dosa, oleh kejijikan, oleh ketidakbenaran. Sehingga ketika Yesus berkata sudah selesai, kita berkata, oh puji Tuhan, saya sudah diselesaikan. Masalah terbesar saya adalah dosa sudah terselesaikan. Masalah terbesar manusia bukan kesehatan, bukan masalah ekonomi, bukan hutang, ya, bukan pendidikan seperti yang digembar-gemborkan oleh Injil sosial gospel, bahwa Yesus datang untuk menyelesaikan masalah sosial seperti kesenjangan sosial, seperti pendidikan, seperti perdagangan manusia, yang seperti kelaparan. Bukan. Itu memang masalah yang luar biasa. Tapi itu bisa ada kenapa? Karena dosa. Kenapa orang miskin? Kenapa orang sakit? Kenapa orang saling berperang? Itu karena dosa. Tapi puji Tuhan, sudah selesai. Misi penebusan Yesus ketika Yesus terangkat ke surga sudah selesai. Kenaikannya juga menjamin kita akan ke surga karena sudah selesai. Kita akan ke surga. Tapi sebelum ke surga, kita dapat tubuh kebangkitan juga. Begitu besar kasih Tuhan, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Coba kita buka Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 26. Dan minta tolong Daniel membaca Ibrani 9 ayat 26 dan 28. 26 dan 8 apa 26 sampai 26 sampai 28. Ibrani 9 ayat 26 sampai 28. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menggerakkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Hanya sekali. Ini ayat menghantam konsep
substansiasi perjamuan kudus Katolik, bahwa ketika formular didoakan, disampaikan, inilah tubuhku yang terpecah, inilah darahku yang tercurah, katanya roti akan akan berubah substansinya. Roti menjadi tubuh, menjadi daging Yesus, dan anggur menjadi darah, sehingga ketika menyatu dengan orang berdosa menjadi kudus. Dan setiap minggu, ada yang setiap bulan, setiap tahun diulang-ulang, katanya supaya daging darah Yesus ulang-ulang menguduskan. Enggak, Yesus menguduskan manusia sekali. Oleh sebab itu Yesus berkata, sudah selesai. Bukan ulang-ulang. Masa ulang-ulang? Ini kacau. Bahkan dalam Yohanes 17 ayat 5, Yohanes 17 ayat 5 saya bacakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus naik ke surga, kembali mendapatkan kemuliaan. Ya, ini yang Yesus nyatakan. Kalau Yesus gagal, belum selesai. Bukan hanya surga tidak menerima, tapi tidak akan mendapatkan kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus sebelumnya. Nah, ini yang berita baik. Misi penebusan Yesus sudah selesai. Nah, poin keempat, ini suatu poin yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Ya, dengan kenaikan Yesus, gereja harus bekerja. Gereja harus bekerja. Kita membuka kembali Kisah Para Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Perhatikan, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jadi ketika Yesus naik ke surga, Yesus sekarang bekerja bagi dunia ini tidak dengan tubuh jasmani saja ketika seperti di masa 3 tahun Yesus di dunia ini, tapi Yesus bekerja melakukan sesuatu bagi dunia ini melalui siapa? Jemaat. Makanya jemaat jangan seperti murid-murid kebanyakan kok bengong terus. Malaikat mengingatkan, hai, ditegur, hai, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini teguran. Gereja jangan hanya, oh, Yesus akan datang, Yesus datang kembali, Yesus datang kembali, oh Yesus datang, oh senang, oh tapi tidak melakukan sesuatu. Yesus berbuat bagi dunia ini melalui gereja. Oleh sebab itu gereja harus kerja. Ini bukan semboyannya Pak Jokowi ya. Kerja. Jadi tugas gereja sekarang, setelah bahkan dimulai dari ketika Yesus naik ke surga, adalah kerja sesungguh-sungguhnya. Bukan malas-malas menunggu, oh yang penting saya sudah masuk surga, saya tunggu Yesus nanti datang memberikan saya tubuh kemuliaan. Bukan seperti itu. Karena murid-murid ketika melihat ke surga, mereka melihat ke langit, mereka menatap dengan sungguh-sungguh. Yesus sudah naik, mereka masih menatap dengan sungguh-sungguh. Ini kan berbicara harapan. Harapan bahwa Yesus kapan datang lagi, secepatnya datang. Jangan-jangan Yesus langsung datang. Oh, Yesus langsung datang bagaimana? Karena di ayat 6 perhatikan, Tuhan mau tanpa pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Karena bangsa Israel, ya, tahun 63 Masehi ditaklukkan oleh Pompei. Nah, Yesus mulai pelayanan tahun berapa? Tahun 30-an. Udah berapa tahun? Udah 90-an tahun dijajah Roma. Dan mereka ada nubuatan mesianik bahwa Mesias keturunan Daud akan memulihkan kerajaan Israel. Umat pilihan Tuhan akan dipulihkan dari pemerintahan, dari penjajahan
Tidak bersifat politis yang duniawi, tetapi Yesus datang ya. Nanti kerajaan surga itu berbicara, kemarin kita bahas tentang kerajaan apa? Tentang pemerintahan, Tuhan memerintah di kerajaan milenium. Jangan orang Kristen hanya menunggu Yesus datang sehingga punya pengharapan, oh nanti saya juga memerintah, tetapi sibuk dengan dirinya ya. Sibuk ya, pokoknya gereja bikin program itu. Tidak ada bikin program penjangkauan keluar, tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan berkehendak di akhir zaman ini bahwa Tuhan menghendaki akan banyak penuaian ya, penuaian jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan hanya jadi Yesus menjemput orang-orang yang sudah jadi Kristen, yang belum Kristen, ada kesempatan untuk bertobat dan ada kesempatan juga untuk dijemput. Oleh sebab itu, poin bagi umat, gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat adalah gereja yang bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Oleh sebab itu, berbicara pentingnya kenaikan Yesus ke surga, ini merupakan suatu fakta yang menjadi satu kebenaran yang sungguh-sungguh harus kita pegang, yang sungguh-sungguh harus kita pertahankan. Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita. Kenapa jangan melepaskan kepercayaan kita? Masa semua yang baik ini, kebenaran ada di kita, Yesus akan datang mau jemput kita. Oh, Tuhan sudah menyelesaikan persoalan terbesar kita, dan Tuhan menjadikan kita mitra kerjanya. Kita buang kesempatan yang mulia itu, baru kita menjadi umat yang ketika memperingati kenaikan Yesus ke surga, kita memandang ada banyak pelajaran penting, banyak hal-hal yang penting yang Tuhan nyatakan lewat kenaikannya ke surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang boleh kami dengar. Kami bersyukur Yesus naik ke surga. Oh, iman kami didasarkan kepada kebenaran, bukan hoax, bukan tahlil, mitos dan legenda. Dan kami bersyukur Tuhan sudah diselesaikan perkara-perkara terbesar dalam kehidupan kami, perkara dosa. Dan oleh sebab itu ketika Yesus datang kali kedua, kami akan dijemput. Sebelum kami dijemput, kami akan menjadi mitra kerja Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa itu yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami Tuhan, perlengkapi gerejamu, berikan kami kedewasaan dalam pengertian, kedewasaan dalam iman, agar kami menjadi pribadi yang cakap Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.